Martial Peak 3731. 1 jam kemudian, Ahda menatap Yang Kai. Tidak cukup puas. Yang Kai merentangkan tangannya dan berkata, benar-benar tidak ada yang lain. Dia telah makan banyak manik-manik dunia, dan sebagian besar buah roh di kebun obat hilang. Jika dia terus makan, dia akan benar-benar bangkrut. Yang Kai curiga bahwa bahkan jika dia mengeluarkan semua barang di kebun obat, dia tidak akan bisa mengisi perut orang ini. Melihat tubuhnya yang seperti gunung mungkin itu sangat sulit. Memutar matanya, Yang Kai bertanya, apakah kamu ingin ikut denganku? Aku akan mengajakmu mencari makanan enak. Memang benar bahwa kecerdasan Ahda sederhana, tetapi kultivasinya benar-benar mengejutkan. Jika dia bisa membawa pria besar ini ke Star Boundary, dia bisa dengan mudah menghancurkan Demon Saint manapun. Yang Kai bahkan curiga bahwa Great Demon God bukanlah lawannya. Dengan orang ini di sini, krisis Star Boundary akan segera diselesaikan. Jadi mengapa dia harus berkorban begitu banyak dan berjuang selama bertahun-tahun? Awalnya, itu hanya kilasan inspirasi. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ide ini tidak buruk. Jadi dia segera mencoba membujuknya. Mengucapkan banyak kata-kata manis dan kata-kata lembut. Tetapi di akhirnya, dia hanya berkata, ikuti aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Jika dia benar-benar dapat kembali ke Star Boundary, dengan semua kekuatan dunia, apakah dia masih perlu khawatir tidak cukup makan? Mulut Yang Kai mengering karena berbicara. Tetapi Ahda hanya tertawa seperti orang bodoh dan tidak menjawab sama sekali. Membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah dia pura-pura bodoh. Setelah mengatakan begitu banyak, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mengikuti saya atau tidak? Yang Kai menyeka mulutnya dan mencoba upaya terakhirnya. Hahaha. Hahaha astaga. Apakah kamu akan mengikutiku atau tidak? Yang Kai terdiam saat dia duduk di telapak tangan Ahda dan menatapnya tanpa daya. Tiba-tiba, ekspresi kegembiraan melintas di wajah Ahda saat dia berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Yang Kai mengikuti pandangannya tetapi tidak bisa melihat apapun selain langit berbintang yang luas. Sesaat kemudian, Ahda tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Ahda akan mencari makanan. Di mana? Yang Kai meletakkan tangannya di dahinya dan melihat ke atas. Ahda mengambil langkah besar ke depan dan terbang ke arah itu. Tubuhnya yang seperti gunung bergerak secepat kilat. Dan Yang Kai hanya bisa merasakan pemandangan di sekitarnya melintas saat dia berteriak. Hei hei hei. Kemana kamu pergi? Ahda tertegun sejenak sebelum tiba-tiba teringat bahwa ada orang lain di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan menatap Yang Kai sebelum tertawa. Kamu mentraktir Ahda makan. Kamu orang yang baik. Ahda menyukaimu. Senyumnya murni dan polos. Seperti anak kecil. Jika kamu menyukaiku, maka ikutlah denganku. Jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja. Yang Kai meningkatkan upayanya untuk memenangkannya. Namun, Ahda mengulurkan tangan dan menggali di sekitar ketiaknya sebelum tiba-tiba mengeluarkan benda seperti jarum dan dengan lembut meletakkannya di depan Yang Kai. Ahda akan memberimu ini. Yang Kai meraih jarum dan segera merasakan tubuhnya bergetar. Dia merasakan aura kuno dan sunyi menyerbu ke arahnya dan menyelimutinya. Membuatnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba berada di dunia primordial. Pada saat Yang Kai menyingkirkan gangguan ini dan kembali sadar, Ahda sudah menghilang dari pandangannya. Hanya menyisakan sosok kecil. Dalam sekejap mata, sosok ini telah menghilang. Itu berlari sangat cepat sehingga ketika Yang Kai berdiri di telapak tangan Ahda, dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Tetapi sekarang dia melihatnya dari jauh. Yang Kai menyadari betapa mengerikan kecepatan raksasa ini. Dengan cepat menggunakan hukum luar angkasa untuk mengejarnya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengejarnya? Ahda sudah lama kabur ke suatu tempat yang tidak diketahui. Di langit berbintang yang luas dan tak terbatas ini, sangat sulit untuk menemukan satu orang. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Sekutu yang begitu kuat. Dia gagal memenangkannya. Itu benar-benar disayangkan. Baru sekarang Yang Kai punya waktu untuk memeriksa jarum di tangannya dengan hati-hati. Ketika benda ini dikeluarkan dari ketiak Ahda, memang seperti jarum. Tapi itu juga tergantung dengan siapa dibandingkan. Di depan tubuh besar Ahda, benda ini seperti jarum.
Tetapi di tangan Yang Kai, itu menjadi seukuran sumpit. Setelah bertemu Ahda, Yang Kai telah mempertahankan tubuh naga sepanjang 100 zang. Jadi sumpit di tangannya setidaknya memiliki panjang 2-3 zang. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa benda ini sebenarnya adalah tombak panjang. Ujung tombak berkedip dengan cahaya dingin dan tubuh tombak itu melingkar dengan bentuk naga. Ada juga banyak pola seperti sisik naga di tubuhnya. Dan ujung tombaknya tertutup awan keemasan. Itu sangat luar biasa. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia menutup matanya dan diam-diam merasakan sekeliling. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Sebelumnya, perhatiannya terfokus pada Ahda. Jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajari misteri artefak ini. Sekarang setelah dia memeriksanya, dia menyadari bahwa itu adalah artefak yang sangat langka. Terutama aura sunyi yang berasal dari tombak, yang bahkan lebih kuat dari Mountain River Bell. Dari sini, dapat dilihat bahwa tombak ini telah ada jauh lebih lama daripada lonceng sungai gunung. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia samar-samar merasakan aura familiar dari tombak ini. Itu adalah aura naga raksasa. Memfokuskan perhatiannya pada tombak panjang, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia menatapnya. Tombak panjang itu tampaknya berubah menjadi Azure Dragon raksasa yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Raungan naga yang keras terdengar dari tombak saat tubuhnya bergetar. Yang Kai menuangkan nafas naganya ke dalam tombak, membuatnya mengembang dan menjadi lebih tebal. Dalam sekejap mata, Yang Kai memegang tombak raksasa yang panjangnya lebih dari 100 zang, satu kepala lebih tinggi dari tubuh setengah naganya saat ini. Tubuh naga panjang 100 zang sudah menakjubkan. Jadi seberapa kuat itu jika dilengkapi dengan tombak ini? Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan dengan santai melambaikan tombaknya beberapa kali. Merasa seolah-olah tombak ini mudah digerakkan seperti tangannya sendiri. Tanpa sedikit pun perasaan yang tidak jelas. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Kepercayaan dirinya sangat meningkat. Bahkan jika tubuh utama Great Demon God ada di sini, dia masih bisa menembus beberapa lubang di tubuhnya. Memfokuskan pandangannya, dia melihat dua kata emas besar di ujung tombak. Naga biru, Yang Kai memanggil. Dengan lembut membelai tubuh tombak itu. Baru kemudian tombak yang bergetar itu menjadi tenang. Seolah-olah telah dihibur. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka telah memperoleh tombak naga Azure ini, mereka tidak akan dapat menggunakannya dengan mudah. Tetapi dengan pikiran Yang Kai, dia dapat mengatakan bahwa tombak naga Azure ini disempurnakan dari tubuh seekor naga raksasa. Tubuh tombak terbuat dari kerangka naga, dan sisik serta pola pada tubuh tombak pada awalnya adalah sisik naga. Kepala tombak itu adalah gigi naga, dan ekor tombak itu juga ekor naga. Yang Kai memiliki kekuatan sumber naga suci emas. Kombinasi dari niat tombak Azure Dragon Spear dan sumber klan naga, memungkinkan dia untuk mengontrol tombak tanpa memperbaikinya. Tanpa disadari, Yang Kai merasa bahwa bahkan Penatua Agung dan Penatua kedua Pulau Naga lebih rendah daripada naga raksasa yang telah disempurnakan dengan tombak ini. Keberadaan macam apa itu Ahda, untuk berpikir bahwa dia bisa dengan santai mengambil sesuatu yang sangat berharga. Dibandingkan dengan itu, manik-manik dunia dan buah roh yang dia bayar di taman obat bukanlah apa-apa. Meskipun hal-hal ini tidak biasa, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tombak naga Azure ini? Bahkan jika dia tidak berada di Star Boundary, bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Yang Kai tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mungkin karena Ahda melihatnya sebagai setengah naga, jadi dia mengeluarkan tombak naga Azure ini untuk membalasnya. Selama ini, Yang Kai telah memperoleh banyak harta. Tidak perlu menyebutkan teratai pemanasan jiwa, pohon abadi, atau Changsu. Ini semua dianggap sebagai harta karun tertinggi di dunia. Keberadaan yang unik. Mountain River Bell bahkan lebih kuat. Memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan dunia dan Wind Labu yang baru diperoleh. Angin astral dari Labu juga tidak bisa diremehkan. Ada juga Soul Cutting Blade. Namun, Yang Kai masih kekurangan senjata yang cocok. Senjata yang bisa digunakan untuk melawan musuh dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun Million Sword tidak buruk, Million Sword hanyalah artefak kaisar biasa. Ketika kultivasi Yang Kai tidak tinggi,
Million Sword dapat menampilkan jumlah kekuatan yang layak. Tetapi ketika kekuatan Yang Kai meningkat, Million Sword tidak bisa lagi mengikuti langkahnya. Terlebih lagi, Million Sword adalah pusaka keluarga Qin. Di masa lalu, Yang Kai telah membuat kesepakatan dengan patriark keluarga Qin, Qin Chaoyang, untuk mengembalikan Million Sword setelah Qin Yu menjadi Kaisar Rilem. Selama bertahun-tahun, Qin Yu telah berkultivasi dengan pahit di Istana Surga Tinggi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun dia belum mencapai Kaisar Rilem, itu masih tidak jauh. Bahkan jika Yang Kai tidak mengembalikan jutaan pedang, keluarga Qin tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi karena mereka memiliki kesepakatan, bagaimana Yang Kai bisa menarik kembali kata-katanya? Begitu dia mengembalikan Million Sword, Yang Kai benar-benar tidak memiliki senjata pribadi. Selama ini, Yang Kai telah berusaha menemukan sesuatu yang cocok untuk dirinya sendiri. Tetapi sayangnya, itu tidak berhasil. Selain itu, dia harus mempertimbangkan fisik setengah naganya sendiri. Artefak biasa dapat digunakan dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk naga, mereka tidak dapat digunakan. Belum lagi situasi Yang Kai saat ini. Jika dia menggunakan Million Sword, tidak ada bedanya dengan memegang jarum. Dalam pertempuran hidup atau mati, apakah dia harus menggunakan jarum untuk menusuk seseorang? Terlebih lagi, kekuatan jarum itu mungkin bahkan tidak sebanding dengan kekuatannya. Tidak hanya tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat, tetapi juga tidak cocok untuk budidayanya saat ini. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakannya sampai dia mencapai alam Half Saint tanpa dihilangkan. Dan bahkan lebih sulit untuk menemukan sesuatu yang cocok untuk dia gunakan ketika dia berubah menjadi naga. Meskipun ada banyak artefak langka di dalamnya, dunia ini sangat sulit untuk memenuhi begitu banyak kondisi. Jika dia benar-benar seperti Kaisar Rilem lainnya yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dia mungkin dapat menemukan beberapa bahan dan meminta Hou Yu untuk memperbaikinya untuknya. Tetapi kultivasinya telah berkembang terlalu cepat. Bahkan jika dia berhasil memperbaiki harta karun, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memeliharanya? Manakah dari harta yang kuat ini yang tidak menghabiskan ribuan tahun upaya dari para penguasa Kaisar Rilem? Yang Kai tidak menyangka bahwa di tempat yang aneh ini, dia benar-benar akan mendapatkan tombak naga Azure. Tombak ini disempurnakan dari tubuh naga raksasa, jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk menggunakannya secara maksimal. Seekor naga yang bangga, bahkan jika mati, ia masih memiliki jejak kecerdasan. Akan cukup baik jika itu tidak menjadi bumerang bagi mereka yang menggunakan Azure Dragon Spear. Bagaimana itu bisa digunakan oleh orang lain? Sumber naga suci emas Yang Kai telah memecahkan masalah ini dengan sempurna. Orang itu hanya tahu bagaimana tertawa bodoh. Sepertinya dia tidak terlalu bodoh. Menekan keinginan untuk terus mengejar, Yang Kai melihat ke arah di mana Ahda menghilang dan menangkupkan tinjunya. Setelah menerima manfaat besar darinya, Yang Kai pasti akan mentraktirnya makan enak saat mereka bertemu berikutnya. Bersambung.